Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menunjukkan kalau ini adalah harddisk saya. Ya, harddisk 1 terabyte. Mereknya kebaca nggak? Nah, video sebelumnya saya sudah mereview dan memberitahu tentang film-film dengan 3 sequel terbaik. Kalau sekarang saya akan memberikan info tentang anime. Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata anime? Apakah anime itu untuk anak kecil? Apakah anime itu waibu? Wawasan internasional, bahasa universal? Nggak tahu itu teman dapat dari teman itu. Dari sini saya memang koleksi beberapa film dari Jepang. Di harddisk ini saya akan memberikan beberapa koleksi anime saya, tidak bercerita panjang, paling mentok durasinya itu 1 tahun. Anime ini anime yang telah menemani dari saya kecil, maksudnya ya SD lah, sampai sekarang masih saya tonton dan saya koleksi di sini. Anime yang di sini saya sebutkan berdasarkan apa yang saya suka. Toh kalau misalkan ada beberapa orang yang bertolak belakang atau suka anime yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ini saya akan memberikan beberapa film animenya berdasarkan tahun, jadi bukan dimulai dari tahun yang lama, dari tahun 2019 ke bawah. Jadi biar tahu perkembangan anime dari dulu, bukan dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi saya balik biar ada gaya baru seperti itu. Yang pertama, Ultraman. Kalau misalkan beberapa orang mengenal Ultraman itu live action atau yang nyata seperti ini, sebenarnya ada yang versi animenya cuman dibuat versi 3D. Ceritanya Ultraman itu dibuat versi manusia asli, bukan yang raksasa gitu. Karena ini sequelnya atau pasca kejadian Ultraman. Dini Ultraman itu dimulai dari seorang bapaknya itu punya anak. Nah, bapaknya itu Ultraman tadi. Nah, bapaknya Ultraman itu punya anak, dan anehnya dia punya anak di usia 50. Bayangin tuh istrinya tuh umur berapa itu. Uniknya Ultraman itu cuma ada 3 versi saja, Ultraman, Ultra Seven, dan Ultraman S. Versinya itu manusia utuh, maksudnya tingginya paling 170 cm seperti itu. Untuk episode Ultraman ini hanya 13 episode. Dalam segi rating ternyata mendapatkan respon yang sangat positif di negara sana. Saya juga koleksi akhirnya dan tertarik film ini. Wow, ceritanya lumayan. Bukan lumayan lagi, sangat bagus dah. Jadi Ultraman itu lebih bagus seperti itu wujudnya daripada harus besar, ngancurin kota, ngancurin gedung kan. Lebih bagus seperti itu. Tapi mungkin versinya kayak Kamen Rider sama Super Sentai atau Power Ranger, tapi gak apa-apa. Yang penting bagus. Itulah perfilman. Itu yang pertama. Yang kedua, One Punch Man. Ini film dimulai tahun 2015, cuman ada 2 season. Season pertama dimulai 2015 dan season keduanya 2019 tahun kemarin. Ceritanya itu pembuat ceritanya atau bahasanya sutradara kayaknya nggak tahu mau bikin superhero apa gitu loh. Orang ditonjok langsung mati, langsung budaya. Ini bercerita tentang si manusia bernama Saitama ingin menjadi seorang pahlawan. Awalnya tidak tertarik. Disinilah uniknya, dia hanya bermodal latihan, dan latihan ini seperti push up, sit up, habis itu squat jump, lari selama 100 hari. Badannya itu aja tetap, cuman punya kekuatan lari cepat, lompat tinggi, sekali tonjokan. Uniknya yang season pertama, final bossnya datang dari luar angkasa. Saitama itu bertarung 1 lawan 1. Anehnya teman-teman atau asosiasi pahlawan itu tidak melihat pertarungannya itu. Dan disinilah kita berbuat baik tanpa dilihat orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, SSS Gridman. Gridman ini anime. Tentu awalnya seperti sama dengan Ultraman tadi, karena diadaptasi dari film live action atau yang berwujud manusia asli utuh gitu seperti dunia nyata. Gridman ini berjumlah 13 episode saja. Ceritanya lebih variatif lagi. Konsepnya juga sama, tapi dia mengambil dari anak-anak. Kayaknya sih sama dengan Gridman yang asli, anak-anak juga, dan anak-anak diajari untuk bisa jadi pahlawan. Kan keren itu. Wah, jadi Jepang itu uniknya di situ, menjadikan anak-anak biar jadi superhero.
Terus ini dimulai tahun 2018 film ini, dan saya mengikuti dan saya tertarik dengan ceritanya. Akhirnya saya koleksi, saya download karena saya suka memang action yang robot-robotan gitu. Itu susah loh men, apalagi pengisi suaranya. Yang penting gitu. Yang ketiga tadi, yang keempat, This War Avenger. Di sini Marvel ada banyak versi ke animenya. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Jepang. Dan di sini yang saya sebutkan, This War Avenger, itu adalah Marvel versi Jepang. Tetapi konsepnya seperti Pokemon. Cerita awalnya itu ya tentu Tony Stark sebagai pemeran utama. Dia membuat sebuah disk. Disknya itu bukan bulat tapi segitiga. Disknya ini untuk menangkap para penjahat Marvel. Partner dari Avenger ini Iron Man, dan ada 5, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, sama Wasp. Kalau bahasa Jepang Wasp, gitu. Ini punya anak kecil. Nah, jadi partnernya tuh sama anak kecil. Itu yang keempat. Yang kelima, Boboiboy. Ya, ini jadi selain Jepang, saya juga koleksi film anime dari Malaysia. Karena penampilannya itu realita. Maksudnya realita di sini superhero itu tidak harus berkostum, tetapi harus bergerak dan berbuat seperti itu. Awalnya dari sebuah bola kekuatan disalurkan ke sebuah bocah bernama Boboiboy, punya kekuatan elemen utamanya petir, angin, dan tanah. Ini dimulai pada tahun 2011 sampai 2015, dan di sini jumlah episodenya terbilang sangat panjang, dan saya sangat excited dengan ceritanya, walaupun lebih ke anak-anak, walaupun umur saya sudah kepala 2 mau mendekati kepala 3. Itu yang kelima. Yang keenam, Crash Gear Turbo. Film ini berjumlah 68 episode pada tahun 2001, dan di sini bercerita seperti biasa pertarungan tentang Crash Gear atau mainan mobil yang bisa menghancurkan lawannya. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai penggiling, ada yang pakai kapak, tembak-tembakan tapi tembak angin. Setiap episodenya itu pertandingan terus. Di film Crash Gear itu lapangannya itu kayak lapangan volley tapi cuma setengahnya saja. Jadi 2 orang lempar Crash Gear, muter aja di situ. Tapi kalau di Indonesia cuman segini lapangannya. Plastiknya segini. Realita dan anime tidak harus sama. Ya gitulah. Peminat komunitas dari Crash Gear ini dibilang masih bertahan sampai sekarang, dan juga menjadikan komunitas Crash Gear ini sebagai hal yang dia suka, menjadi hobi. Sampai ngeluarin berapa duit itu. Itu yang keenam, Crash Gear Turbo. Gear 5, set up, ready, go. Yang ketujuh ya, Digimon. Digimon di sini singkatan dari Digital Monster. Untuk Digimon di sini mempunyai beberapa season, bukan season lagi, tapi kayak versi universe-nya. Saya koleksinya cuman Digimon Zero 2, Digimon Tamers, dan Digimon Frontier. Digimon itu ada mainannya dan ada bonekanya. Ada gamenya. Mainannya itu berupa Digivice, ya kayak HP gitu kan, kayak Tamagotchi gitu. Permainan ini kok kayak memelihara hewan versi digital. Ada gambar hewan bukan hewan, Digimon. Ada gambar Digimonnya, kita harus ngerawat, kasih makan, kasih minum, gitu aja. Habis itu kalau ada temen yang punya Digivice, digabung, cetat, bertarung. Tapi harus nyambung gini. Ada itu. Ya, itu yang ketujuh. Yang terakhir, yang kedelapan, Let's and Go. Bakusou Kodai. Let's and Go. Jadi ini adalah mainan yang biasa dikenal dengan Tamiya. Sebentar, saya masih ada kayaknya. Bentar ya. Iya. Tamiya saya masih ada. Ini saya baru tahu, saya beli tahun kemarin, dan ini udah ini nih. Udah berdebu. Jadi ceritanya itu sebuah bocah 2 kakak adik suka mobil-mobilan seperti ini. Akhirnya dia dikasih mobil dari profesor yang membuat ini, ilmuwan gitu kan, kepada 2 anak tadi biar mengembangkan. Akhirnya nambah cerita, makin cerita, dan film ini ada 3 season. Yang pertama sekitar 51 episode, yang kedua juga sama. Season kedua ini menjadi lomba kejuaraan dunia
Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Fazal Alif. And the last I say you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada loh.